Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sidang jamaah Isya wal tarawih wal witr yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang seharusnya di mana kita merasakan betapa indahnya sentuhan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu yang seharusnya kita merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna dengan kebaikannya di dalam memberikan kenikmatan dan berbagai anugerah dalam perjalanan kehidupan kita sampai dengan saat ini. Ini adalah bulan di mana kita merasakan betapa begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Ini adalah saat di mana kita merasakan puncak kebahagiaan dalam lembaran kehidupan kita akan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan dari 9 kali perjalanan Ramadan yang beliau lalui kepada kita semuanya. Betapa bulan ini benar-benar beliau manfaatkan dan gunakan setiap waktu dalam satu bulan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan di mana kita melakukan banyak evaluasi, berkontemplasi terhadap lembaran dan perjalanan kehidupan kita yang begitu banyak sekali noda, dosa, kesalahan, kekeliruan yang tidak terhitung, yang semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu item sekecil dan sesedikit apapun yang tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada kancing baju sekalipun. Pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu detail. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan di mana kita jujur dengan keimanan yang ada di dalam hati kita terhadap sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang merasakan kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan ketika ia menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum. Hanya dengan mengingat dan menyebut nama Allah sajalah hati orang-orang yang beriman itu akan merasakan kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian dalam kehidupannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membuka dan memberi kembali kesempatan dan peluang kepada kita untuk kemudian bertemu dan mengisi Ramadan ini, saat yang sama ketika kita tidak membalas
cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebaikan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat berharap kepada kita orang-orang yang beriman melalui Ramadan ini agar kemudian terproses menjadi orang yang lebih bernilai dengan sebuah kemuliaan pada puncak akhlak yang tertinggi yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia yang akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa. Dan proses instan yang paling cepat untuk menuju kepada puncak ini adalah Ramadan dengan puasa yang ada di dalamnya. Maka kemudian puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri kita terhadap sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, apapun benda itu. Akan tetapi ternyata saat yang sama juga kita harus mampu untuk mengelola diri kita terhadap apa yang keluar dari mulut kita, sehingga tidaklah sampai kemudian kita menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah SAW betapa banyak orang yang berpuasa, artinya mayoritas yang tidak menghasilkan apapun dari puasanya melainkan hanya ju', kelaparan dan kedahagaan saja. Letih ia, lelah, capek ia berpuasa, tetapi zero nilai yang ia dapatkan karena ketidakmampuan mengelola apa yang keluar dari mulutnya. Kebanyakan kita mampu mengelola apa yang masuk ke dalamnya, sehingga dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari tidak ada yang masuk, tetapi yang keluar begitu luar biasa. Maka kemampuan menjaga lisan kita dengan kalimat yang keluar dan terucap ini juga merupakan bagian dari puasa yang harus kita kelola agar ia bisa bernilai. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman yang sedang melalui sebuah proses di dalam bulan suci ini yang baru hanya 7 hari, tentu kita patut bertanya kepada diri kita, bagaimana Ramadan yang kita lalui pada tahun ini? Apakah sama saja dengan Ramadan yang telah berlalu? Dan sungguh merugilah orang-orang yang melalui Ramadan itu sama dengan Ramadan yang telah lalu, tanpa ada peningkatan kualitas. Dan apalagi ketika ia melalui Ramadan tersebut sebagaimana yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap doa Jibril alaihi salam saat beliau sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga hendak berkhutbah di mimbarnya. Salah satu dari amin yang diucapkan oleh Rasulullah terhadap doa Jibril alaihissalam dari 3 doa itu adalah, terlaknatlah orang yang hidup di dalam bulan suci Ramadan, ia beribadah di dalam bulan suci Ramadan, dia lalui penuh bulan suci Ramadan, tidak ada halangan dari tangan apapun, tidak sakit dan tidak sebagainya, sehat dia dalam bulan suci Ramadan, tapi kemudian selesai Ramadan masih ada dosa yang belum terampuni atau bahkan belum ada dosa yang diampuni. Jibril alaihissalam ar-ruh al-quddus yang berdoa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling agung yang mengaminkan. Mustahil doa ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Ramadan ini yang lebih penting adalah kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan.
dengan kebaikan yang kita lakukan. Di mana kemudian saat yang sama kita menyimpan sebuah kerinduan yang begitu dalam terhadap sebuah seruan pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan sedikit pun akan terjadinya hari tersebut. Dan kita semua yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Kerinduan yang membuncah tentunya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tentram, yang tenang, yang damai, yang bahagia, pulanglah engkau kepada Rabb dengan penuh keridhaan karena kamu telah diridhai olehnya. Masuklah engkau ke dalam syurgaku, masuklah engkau menjadi hamba-hambaku untuk menghuni syurga. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita telah melalui Ramadan ini bukan hanya satu dan belasan kali, bahkan sudah puluhan kali. Ada banyak orang pada hari ini tidak lagi bersama dengan kita dan berkemungkinan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita dan kita tidak akan bertemu pada Ramadan yang akan datang. Akankah kemudian Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa ada kualitas dan nilai yang terbaik untuk diri kita? Kitalah yang bisa menjawab itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran iman kita di dalam membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang begitu baik kepada kita. Saking baiknya Allah dengan kita, Allah menutup aib-aib kita. Di mana seandainya aib itu, dosa itu, kesalahan itu memiliki bau, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sungguh antar sesama manusia tidak akan pernah bisa berinteraksi karena baunya itu yang luar biasa disebabkan oleh dosa-dosa. Tapi karena Allah menutupnya sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya ada tertulis dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa berinteraksi dengan manusia dan bahkan kemudian manusia menganggap kita orang yang baik. Sesungguhnya kita bukan orang baik, akan tetapi Allah menutup aib dan kesalahan kita sehingga terlihatlah kita seolah baik. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini merupakan kesempatan untuk kesekian kalinya Allah berikan kepada kita, agar kemudian momentum Ramadan ini benar-benar kita lakukan sebuah kontemplasi dalam kehidupan kita, untuk kemudian bisa bersimpuh di hadapan Allah dan kemudian bertaubat kepadanya. Dan itulah keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak disibukkan oleh hal yang lain selain daripada bagaimana menikmati kebahagiaan dalam kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu yang akan kita lakukan dengan sebuah komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghasilkan nilai yang terbaik untuk diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memantaskan diri kita untuk kemudian bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ditempatkan di tempat yang mulia, yakni syurganya yang mulia insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.